Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 601 sampai 605. Pernah ketika salah seorang dari para suster kami jatuh sakit berat dan seluruh kongregasi berhimpun di dekatnya. Hadir juga seorang imam yang memberikan absolusi kepada suster itu. Tiba-tiba aku melihat banyak roh kegelapan. Maka tanpa menyadari kehadiran para suster, aku meraih pemercik air suci dan memercikkan air suci kepada roh-roh kegelapan itu. Dan seketika itu, mereka pun menghilang. Tetapi ketika para suster datang ke ruang makan, Muder superior menegur aku bahwa aku mestinya tidak memerciki suster yang sakit di hadirat imam, sebab pemercikan itu adalah tugas imam. Aku menerima teguran itu dengan roh penyesalan. Tetapi air suci memang merupakan pertolongan besar bagi orang yang menghadapi ajal. Yesusku, Engkau tahu betapa lemahnya aku kalau hanya mengandalkan diriku sendiri. Oleh karena itu, Engkau sendiri mengarahkan urusan-urusanku. Dan aku tahu, ya Yesus, bahwa tanpa Engkau, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama Engkau, aku mampu menghadapi hal-hal yang paling sulit sekalipun. 29 Januari 1936. Pada petang hari, ketika aku berada di dalam kamarku, tiba-tiba aku melihat suatu terang cemerlang, dan sebuah salib abu-abu gelap menjulang di tengah terang itu. Tiba-tiba aku merasa terserap ke dekat salib itu. Aku menatapnya dengan tajam, tetapi tidak dapat memahami suatu pun. Dan karena itu, aku berdoa, sambil bertanya apa artinya semua ini. Pada saat itu, aku melihat Tuhan Yesus, dan salib itu menghilang. Tuhan Yesus duduk di tengah terang cemerlang itu, dan kakinya sampai sebatas lutut, tenggelam dalam terang itu, sehingga aku tidak dapat melihatnya. Yesus membungkuk kepadaku, memandangku dengan ramah, dan berbicara kepadaku mengenai kehendak Bapa Surgawi. Ia memberitahukan kepadaku bahwa jiwa yang paling sempurna dan kudus adalah jiwa yang melakukan kehendak Bapa. Tetapi jiwa seperti itu tidak banyak, dan bahwa Ia memandang dengan kasih istimewa kepada jiwa yang menghayati kehendaknya. Dan Yesus memberitahukan kepadaku bahwa aku melaksanakan kehendak Allah dengan sempurna. Dan karena alasan ini, aku menyatukan diriku denganmu dan bersatu denganmu secara mesra dan istimewa. Dengan kasih yang tak terselami, Allah memeluk jiwa yang melaksanakan kehendak-Nya. Aku memahami betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Betapa sederhananya Ia, meskipun tak terselami.
dan betapa mudahnya kita menyatukan diri dengan Dia, meskipun keagungannya begitu besar. Tidak dengan seorang pun aku dapat menyatukan diri dengan begitu leluasa dan begitu mudah seperti aku menyatukan diri dengan Allah. Bahkan seorang ibu dan anaknya yang sungguh ia kasihi tidak dapat saling memahami sama seperti Allah dan aku. Ketika aku berada dalam persekutuan dengan Allah, aku melihat dua sosok pribadi tertentu. Aku tahu situasi batin mereka. Mereka berada dalam situasi yang memprihatinkan. Tetapi aku percaya bahwa mereka pun akan memuliakan kerahiman Allah. Pada saat yang sama, aku melihat seseorang dan keadaan jiwanya sebagian, serta cobaan-cobaan berat yang dikirimkan Allah kepadanya. Penderitaan-penderitaan itu adalah penderitaan batin dan wujudnya yang sangat memilukan, sehingga aku merasa kasihan kepadanya dan berkata kepada Tuhan, "Mengapa Engkau memperlakukan dia seperti itu?" Dan Tuhan menjawab, "Demi mahkota yang bersusun 3 yang tersedia baginya." Dan Tuhan juga membuat aku memahami kemuliaan yang tak terbayangkan, yang menantikan orang yang menderita, seperti Yesus menderita di bumi ini. Orang itu akan menyerupai Yesus dalam kemuliaannya. Bapa Surgawi akan mengakui dan memuliakan jiwa kita sejauh Ia melihat dalam diri kita suatu kemiripan dengan putranya. Aku memahami bahwa perpaduan dengan Yesus ini diberikan kepada kita sementara kita berada di bumi ini. Aku melihat jiwa-jiwa yang murni dan tak bercela, yang atasnya Allah telah menimpakan keadilannya. Jiwa-jiwa ini adalah kurban yang menopang dunia dan yang menggenapi apa yang kurang dalam sengsara Yesus. Jumlah mereka tidak banyak. Aku sangat bersukacita bahwa Allah mengizinkan aku mengetahui jiwa-jiwa seperti itu. Oh Tritunggal yang kudus, Allah yang kekal, aku bersyukur kepadamu karena mengizinkan aku mengetahui kebesaran dan keberagaman tingkat kemuliaan yang akan dicapai oleh jiwa-jiwa. Oh betapa besar perbedaan antara tingkat yang satu dan tingkat yang lain. Semua ini terkait dengan dalamnya pengetahuan tentang Allah. Oh, kalau saja manusia dapat mengetahui hal ini. Oh Allahku, kalau saja aku dapat mencapai satu tingkat lebih tinggi, aku akan dengan senang hati menderita semua siksaan para martir sekaligus. Sungguh, semua siksaan itu tampak bukan apa-apa bagiku dibandingkan dengan kemuliaan yang menantikan kita untuk selama-lamanya. Oh Tuhan, benamkanlah jiwaku di dalam samudera kealahan-Mu, dan berilah aku rahmat untuk mengenal Engkau. Sebab semakin baik aku mengenal Engkau, semakin besar kerinduanku akan Dikau, dan semakin berkobar kasihku akan Dikau. Dalam jiwaku, aku merasakan suatu jurang yang tak terselami
yang hanya dapat ditimbuni oleh Allah. Dalam Dia, aku hanyut seperti setetes air lenyap di dalam samudera. Tuhan telah memancarkan sinar-Nya kepada kepapaanku, seperti sinar matahari memancar ke atas padang gurun yang gersang dan berbatu. Namun, di bawah pengaruh sinar-Nya, jiwaku telah dipenuhi dengan tanaman, bunga-bunga, dan buah, dan telah menjadi suatu taman indah, tempat ia beristirahat. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.